Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, hari di mana kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, tolonglah juga setiap kami ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang melandasi perenungan kita terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara dalam kehidupan di zaman ini, semua orang rasa-rasanya perlu sebuah bukti baru akan mempercayai apa yang disampaikan oleh orang lain. Salah satu bukti yang dibutuhkan adalah melihat. Dengan melihat, artinya orang itu betul-betul membuktikan apakah yang disampaikan oleh orang lain itu adalah sesuatu yang benar, ataukah sebaliknya hanya sebuah omong kosong belaka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi ada hal yang luar biasa yang kita temukan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Bagaimana Yesus dikatakan berjumpa dengan dua orang buta yang mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Secara jasmaniah mereka tidak pernah melihat seperti apa Yesus, bagaimana rupanya. Tetapi dengan telinga mereka mungkin pernah mendengar tentang Yesus dan kuasa-kuasanya yang luar biasa yang dinyatakan melalui mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan pertanyaan Yesus kepada mereka adalah, ketika mereka berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud," Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Sebuah pertanyaan yang tentu saja ditanyakan kepada kedua orang buta ini yang secara jasmaniah mereka tidak bisa melihat. Tetapi Yesus memberikan sebuah tantangan iman. Apakah kamu percaya bahwa aku sanggup melakukannya sekalipun kamu tidak melihat apa yang akan kulakukan untuk menyembuhkanmu? Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam ayat yang ke-32. Pada waktu setelah itu, Yesus juga berjumpa dengan seorang yang bisu karena kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, orang bisu itu juga mulai berkata-kata. Apa yang kita bisa lihat dari bagian ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ternyata di dalam iman percaya kepada Tuhan,
Melihat bukanlah sebuah jaminan baru kita bisa mempercayai bahwa Yesus itu sanggup menolong kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sesungguhnya sebuah mata yang jauh lebih berarti daripada mata jasmani kita, yaitu apa? Mata iman. Iman yaitu mau sungguh-sungguh mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, dan percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan bagi setiap umatnya. Ketika kita menempatkan diri sama seperti dua orang buta ini dan juga seorang yang bisu ini, yang sungguh-sungguh mempercayakan dirinya kepada apa yang dapat Yesus lakukan, maka disitulah mereka menemukan betapa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan-jangan selama ini dalam perjalanan hidup kita, yang kita tuntut adalah buktinya seperti apa bahwa Tuhan itu sanggup menolong saya. Buktinya apa kalau Tuhan itu memang bisa menolong saya keluar dari kesulitan ini. Tetapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan atau tuntutan itu tanpa kita sadari menutupi mata iman kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengasah mata iman kita. Sehingga tanpa melihat bukti pun, hati kita terlebih dahulu percaya bahwa Yesus, Kau sanggup untuk menolongku. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan setiap kita, dan mari kita menjalani setiap hari kehidupan kita dengan mata iman kita yang percaya bahwa Yesus selalu ada bersama kita, menyertai kita dan menolong setiap kita. Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami untuk boleh terus berjalan di dalam iman percaya kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.